Assalamualaikum Sobat Lapar, jumpa lagi di Mabardos, makan bareng dosen. Sekarang saya akan coba mereview satu makanan khas yang ada di Bangi, yang juga dia sudah famous ya di Bangi, yakni makanan atau minuman ya, cendol. Cendol Bangi ya khususnya. Nah, kita akan coba lihat ya, apa sih beda antara cendol Bangi dengan cendol Indonesia. Jom kita makan. Ini apa yang spesial Kak? Cendol pulut kayak yang spesial Kak? Spesial lah. Semua spesial? Spesial dia pulut jagung. Oh. Apa artinya pulut Kak? Pulut tuh beras pulut. Pulut ini masak. Oh ya, beras ketan kali ya? Beras ketan. Oh. Satu hari bisa berapa ini Kak? Nah, itu tak tahu. Tak tahu. Ada 100 lebih? Apa 100 loh? 100 apa? 100 cawan. Nah, sobat lapar semua. Jadi ini saya pesan satu cendol pulut nih. Dan saya pesan juga nih minuman ABC 2 nih untuk anak-anak juga ya. Jadi saya baru tahu loh ternyata ABC itu kependekan. Jadi ABC itu air es batu deh, es batu campur ABC. Nah, jadi memang ada campuran es batu dan apa namanya sirup gitu ya. Nah ini kalau cendol pulutnya ini memang rame ya di sini di Bangi ini. Memang terkenal dengan cendol pulutnya yang enak katanya. Nah, saya juga heran kan, cendol tuh kan dari mana gitu ya? Dari Indonesia atau dari Malaysia nih? Apa jangan-jangan memang itu makanan kawasan gitu ya? Jadi di semua kawasan Asia Tenggara tuh ada gitu. Ini perlu kita perlu dipelajari nih dari mana historinya nih ya. Nah, ini kalau satu piring ini itu isinya tuh ada cendolnya ya. Ini ada cendolnya. Ntar kita rasakan ya bagaimana rasa cendolnya. Kalau teksturnya sih gak jauh beda ya dengan yang di Indonesia ya, teman-teman semua ya. Nah, terus juga ada pulut. Pulut tuh ketan ya, ketan. Jadi cendol dicampur pulut nih. Saya jadi nggak sabar nih mau cobain ya bagaimana rasa cendol pulutnya nih. Gimana? Ini kalian ngiler gak nih? Nggak, saya ngiler banget nih. Ini siang-siang ini kan kita aus-aus ini kan. Nah ini ABC, ntar yang makan anak saya ini ABC. Nah baik sobat lapar semua, nih kita coba review ya cendol pulut nih. Saya udah nggak sabar dari tadi mau pengen nyobain ya. Kayaknya enak banget ini ya. Jadi tadi kalau teman-teman tadi lihat ya bagaimana prosesnya, jadi dia ada beberapa layer tadi kan ya. Jadi ada es batu dicampur tadi gula Jawa ya, atau di sini disebutnya sebagai gula Melaka namanya. Terus es batu lagi, terus dicampur lagi sama sirup merah tadi, terus dikasih pulut ya. Dan juga tadi cendol juga dimasukin di awal. Cobain ya. Yuk. Kita minum dulu ya, kuahnya dulu ya. Bismillah. Coba lagi ya. Masih belum yakin. Nggak ada duriannya. Jadi memang ini rasa santan ya. Kerasa. Cuman memang dia nggak terlalu gurih ya, nggak segurih kalau cendol Banyumas gitu ya. Tapi enak juga sih.
Bagian negara. Bagian negara ya. Kita cobain tekstur dari cendolnya ya. Nah, lihat. Nih. Ini tekstur cendolnya. Nah, fokus gak? Ya, ini dia apa namanya, warna hijau. Sama ya, panjangnya juga nggak begitu beda dengan yang di Indonesia ya. Cobain yuk. Bismillah. Jom kita makan. Ya, nggak jauh beda lah dengan yang di Indonesia. Ya, enakan di Indonesia. Tapi ya enak lah ini. Kita siang-siang kan. Sini panas tau nggak di Bangi itu. Kita cobain pulutnya ya. Cobain pulutnya. Nah, ini pulutnya. Cobain nih. Nah, ini pulutnya ya. Atau ketan ya. Coba kita campur dengan kuah santan ya. Enak apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Enak loh, segar ya. Jadi pencampuran santan, gula Jawa, terus ada cendol tadi. Ini mencampur rasa manis dan rasa gurih gitu ya. Ditambah tekstur dari cendolnya yang empuk ya, langsung digigit langsung pecah gitu. Ditambah ada unsur-unsur apa namanya? Cilinya ya. Ada unsur-unsur kenyal-kenyalnya, jadi pas ya. Kita coba lagi ya. Ya Allah, segar ini. Ini segarnya. Ya Allah. Ini mantap. Kalau dikasih nangka kan nggak enak. Oh iya. Kita kalau di Banyumas kan ada nangka ya. Cendol nangka. Banjarnegara ya. Kan Banyumas juga. Apa namanya? Dikasih duren, kasih nangka, itu kayaknya lebih enak ya. Di sini kayak tadi nggak ada menunya nih. Nggak ada menu yang ada duren ya. Mungkin karena duren susah di sini. Tapi nggak juga ya. Atau mungkin mereka belum tahu kali ya betapa nikmatnya cendol campur duren ya. Iya nggak sih? Jadi tadi tuh kata mbaknya ini tuh buka dari pukul 10 pagi tadi sampai pukul 6.30. Nah, orang-orang Malaysia itu nggak ngomong 6:30 tuh. Dia tuh ngomong 6.30, teman-teman. Terus juga si mbaknya tadi mulai tuh jualan di sini dari tahun 2016. Jadi sudah berapa tahun nih? Sudah 6 tahun ya dia jualan, dan ini rame ya. Sering diliput di apa namanya, di konten-konten YouTube ya. Mungkin saya orang Indonesia pertama yang ngeliput ini nih ya, cendol Yuten Bangi. Nah, ini mah kayaknya nggak cukup satu nih, seger soalnya. Enak banget. Kenyal. Tadi bener, manis, gurih, kenyal, sama lumer. Nah, jadi nyampur menjadi satu. Mau habis nih, Neneng. Allah, enak, segar. Apa tuh ya? Siang-siang ini minum beginian nih, wah, pelepas dahaga. Harus pelan-pelan gigitnya, rasakan setiap pencampuran yang langsung nyatu ya di mulut, manis, gurih, lumer, sama kenyal. Mantap banget dah. Ya udah habis nih. Wajib bersih nih, nggak boleh nyisa. Neng, sini. Habis. Allah. Terakhir. Terakhir, bismillah. Allah. Seger banget nih.
Teman-teman, tadi sudah kita saksikan ya review singkat dari cendol Uten, cendol yang famous di daerah Bangi, Selangor ya. Sekarang kita akan coba masuk ke review konsep atau ide bisnis yang mungkin teman-teman bisa mengambil manfaat atau inspirasi ya darinya. Teman-teman, jadi tadi kalau kita lihat ya konsep produknya sebetulnya simple ya. Jadi bukan barang baru, bukan barang yang aneh-aneh gitu ya. Ini barang yang simple. Cendol itu pun juga ternyata belum jelas ya dari mana asal-usulnya ya. Kalau tadi saya wawancara Encik Nazir ya, yang tadi punya cendol Uten atau ownernya, dan juga saya tanya tadi yang jual ya, mereka pun juga nggak tahu apa sejarahnya. Cendol ini dia macam mana histori cendol? Kalau di Malaysia macam mana historinya? Saya pun kalau ikut histori sebab saya rasa yang ini lebih, itulah saya cakap tadi, mamak tadi itu kan, India Muslim tu mungkin daripada luar lah. Dia popular macam di Penang dulu. Jadi lama-lama masa saya kecil cendol ni mamak tu dah ada dah. Jadi orang, saya tak tahu sama ada, saya rasa dia tu memang daripada ni lah, daripada India Muslim tu. Oh, kalau saya ingat saya ya? sebab saya daripada kecil dia orang dah ada. Oke, berarti awal mula cendol itu daripada mama itu. Mama. Menurut Encik Nazir ya, beliau cakap bahwa semasa dia kecil dulu, cendol itu di Malaysia ya, itu dia dia taunya cendol tuh dari orang India Islam gitu ya. Orang mama tuh orang India yang Muslim gitu ya. Jadi bukan dari Melayu, itu kata Encik Nazir tadi ya. Cuma kalau menurut orang Indonesia kan cendol dari Indonesia gitu ya. Nah, sehingga memang konsep produknya ini konsep produk yang sudah diketahui gitu ya. Jadi konsep yang udah ada, jadi nggak yang baru banget. Nah, yang dilakukan Encik Nazir tadi adalah dia mengubah ya, menginovasi dari sisi rasanya. Rasa dari cendol Uten itu yang paling kuat tuh di santannya, yang membedakan ya itu di santannya. Karena Encik Nazir tadi mencampur santan kelapa dengan santan sawit, teman-teman. Jadi bukan santan kelapa saja, tapi dicampur antara santan kelapa dan santan sawit. Apa sih fungsinya dicampur? Tadi kata Encik Nazir, dicampur itu fungsinya supaya rasa santan itu konsisten, nggak berubah-ubah. Nah, jadi memang ini konsep produk yang simple, teman-teman, nggak yang baru. Dengan konsep atau ide yang simple pun bisa menghasilkan ya, selama kita bisa mencocokkan ya rasa ya dengan lidah masyarakat sekitar saja. Semoga Anda bisa mengambil manfaat ya dari konten ini ya. Bagi yang belum subscribe channel Mabardos Makan Bareng Dosen, jangan lupa teman-teman subscribe dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa ditekan tombol lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan update konten dari Mabardos. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.